Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu oleh semua umat muslim di seluruh penjuru dunia. Kehadirannya disambut dengan penuh sukacita. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keistimewaan. Bulan di mana semua amal kebajikan dilipat gandakan. Bulan yang penuh rahmat, berkah, dan ampunan. Karenanya semua orang berlomba-lomba untuk berbuat kebajikan di bulan itu. Ironisnya, ada beberapa golongan orang yang justru merugi di bulan Ramadan ini. Loh, kok bisa? Siapa saja mereka? Golongan yang pertama adalah orang yang tidak menunaikan ibadah puasa dengan sengaja dan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Firman Allah di surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya semua orang itu merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh. Kita korelasikan dengan Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi di sini jelas bahwa semua orang itu merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dengan kata lain, kalau tidak ingin merugi dalam hidup, jadilah orang yang beriman dan beramal soleh. Untuk menjadi orang yang beriman, wajib berpuasa. Meninggalkan ibadah wajib, jelas dosa, sangat berdosa. Lagi pula untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan, pahala Allah sedemikian lebar, sedemikian luas, sedemikian banyak. Tidurnya saja dianggap ibadah, diamnya aja dianggap zikir. Begitu masih dia sia-siakan, begitu masih dilewatkan begitu saja. Rugi, sangat rugi, sungguh rugi mereka itu. Golongan yang kedua, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa selain lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani yang artinya bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, betapa banyak dari umatku yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan dahaga. Kenapa bisa seperti itu? Apa gerangan yang menjadi penyebabnya? Beberapa hal diantaranya adalah, yang pertama, dusta atau bohong. Dusta di sini bukan hanya berupa omongan langsung, tapi juga termasuk menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya, berita yang belum tentu kebenarannya. Karenanya hati-hati. Ketika Anda mengunggah berita yang belum jelas kebenarannya atau hoax, jangan sampai hal itu justru merusak amal ibadah Anda di bulan puasa. Yang kedua, golongan yang kedua yang puasanya tidak mendapatkan apa-apa adalah ghibah. Mereka yang melakukan ghibah, apapun itu medianya. Walaupun hanya lewat status WA, status Facebook, status Instagram. Selama itu menceritakan atau membicarakan keburukan orang lain, selama itu mengumbar kejelekan orang lain, itu ghibah namanya. Yang ketiga adalah melihat aurat orang lain yang bisa menimbulkan nafsu. Lagi-lagi, media sosial berpeluang besar untuk ini. Karenanya hati-hati dan bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai kita sudah lelah-lelah, sudah capek-capek, sudah menahan haus dan lapar dari subuh hingga maghrib, tapi tidak mendapatkan apapun, tidak mendapatkan pahala. Rugi, lagi-lagi rugi. Golongan yang ketiga, orang yang merugi
di bulan puasa Ramadan adalah orang yang tidak memaksimalkan ibadah atau amalan di bulan Ramadan, sekalipun hanya amalan sunnah. Beberapa amalan sunnah adalah salat tarawih dan tadarus Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah yang artinya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan dalam khutbah terakhirnya di bulan Sya'ban bahwa siapapun dari umatku yang melakukan ibadah sunnah di bulan Ramadan akan diberikan pahala setara dengan ibadah wajib di bulan yang lainnya. Sedangkan yang melakukan ibadah wajib akan diberikan imbalan 70 kali lipat dengan dibanding bulan yang lainnya. Hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah artinya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa setiap amal kebajikan yang dilakukan oleh manusia akan diberikan imbalan 10 kali lipat kebajikan yang setimpal, kebajikan yang semisal, hingga 700 kali lipat. Luar biasa. Begitu banyak karunia Allah, begitu banyak nikmat Allah, begitu banyak pahala yang Allah berikan untuk orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Begitu masih disia-siakan? Akankah kita akan menyia-nyiakan semua itu dan hanya diam hingga kemudian sesal itu datang dan tiada guna semuanya? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa kantin SD Muhammadiyah Kuto Arjo. Belum terlambat. Belum terlambat karena Ramadan belum usai. Mari kita sama-sama berbenah, kita sama-sama maksimalkan ibadah agar kita tidak merugi. Karena bulan Ramadan hanya datang sekali dalam setahun dan tidak pernah ada jaminan kalau kita masih bisa menjumpai Ramadan tahun depan. Jika untuk menjadi sempurna adalah sebuah kemustahilan, tapi tetaplah untuk berubah menjadi lebih baik dan terus lebih baik untuk memperbaiki diri. Karena hakikatnya, kalau hari ini saja kita masih sama dengan hari yang kemarin, maka sesungguhnya kita sudah termasuk orang-orang yang merugi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.